Berita Sumsel 24 jam hari ini. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu. Sang bunda Febrita Lustia bersama sang suami Samsyudin Ishak Suryamanggala mendatangi pusara Perca di TPU Gandus Sungai Lacak. Seolah mencurahkan kasih sayang, sang suami kembali mencium nisan Perca sebelum beranjak pergi. Ibunda Perca Febrita Lustia bersama suami Perca Samsyudin Ishak Suryamanggala dan anak sulungnya Emandala Sultan Persia kembali mendatangi pusara mendiang Perca Lianpuri tadi siang. Dalam kesempatan itu terlihat juga adik Perca Lianpuri, Samantha Tiffany, dan beberapa kerabat lainnya, salah satunya adik kandung Hermanderu Mondia Boni. Dari hasil pantauan palpres.com, keluarga inti Hermanderu tiba di TPU Gandus Sungai Lacak sekitar pukul 2:05. Di sana keluarga tidak begitu lama, hanya berkisar setengah jam atau sekitar jam 2:30 keluarga beranjak pergi. Selama di hadapan pusara mendiang Perca, keluarga membaca surat Al-Quran dan dilanjutnya ibunda dan suami Perca menyiram air di makam Perca. Selanjutnya satu persatu keluarga yang lain menabur bunga melati di makam anak sulung Hermanderu ini. Sebelum beranjak pergi, suami Perca Samsyudin kembali mencium nisan istri tercinta. Sementara itu, peziarah baik kerabat keluarga, warga, dan simpatisan terus mendatangi makam mendiang Perca. Menurut seorang kerabat almarhumah Perca yang juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Alfa Sarizal mengatakan, kalau Kota Palembang tidak sedang PPKM, jumlah pelayat dipastikan lebih membludak. Makanya personel Pol PP bersiaga di lokasi dan mengatur para pelayat untuk bergilir secara kelompok. Hal itu karena Perca memang dikenal santun, ramah, dan baik kepada setiap orang. Reporter Sri Depi, juru kamera tim Sumsel 24 jam palpres.com. Pemirsa, sebagai wujud perhatian dan aspirasi kepada masyarakat yang terdampak PPKM level 4 akibat pandemi COVID-19, anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Sumsel Insinyur Ahmad Hafiz Thohir kembali melakukan aksi sosial. Kali ini dia membagikan 100 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi yang berada di sekitaran Museum Dr. Akagani Palembang Ahad kemarin. Meski dengan kesibukan yang padat sebagai anggota parlemen dari Partai Amanat Nasional di Senayan, Ahmad Hafiz Thohir Ahad kemarin menyempatkan diri untuk kembali menyapa masyarakat di Palembang. Kali ini Hafiz Thohir datang berkunjung ke Museum Dr. Akagani yang kini dikelola oleh anak pahlawan nasional Dr. Akagani, Priyanti Gani, yang juga sahabat beliau sejak lama. Selain bersilaturahmi ke museum, politisi PAN ini juga membagikan 100 paket sembako kepada warga sekitar museum maupun pekerja kasar yang membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP ini juga menyampaikan keprihatinan terhadap situasi pandemik yang saat ini sedang melanda Indonesia. Karena itu dia sedikit berbagi memberikan sembako dan meminta tolong pihak Museum Akagani sebagai koordinatornya. Hafiz Thohir juga menyampaikan beberapa hal terkait situasi pemerintah saat ini, khususnya di situasi pandemi saat ini, di mana sistem penganggaran sedang sulit, termasuk target-target pencapaian selama pandemi COVID-19 tidak terlalu mulus. Ia juga mengajak masyarakat Sumsel untuk mau divaksin sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona, sehingga kegiatan ekonomi bisa kembali menggeliat dan masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ingin rakyat sini juga mendapatkan perhatian. Maka itu saya agak sedikit terbukti memberikan sembako lewat Haji Akagani yang menjadi koordinator dari warga, mengambil hadis Nabi ya. Kalau ketika bencana datang, maka kita harus menyelamatkan diri kita dulu.
karena itu hukumnya wajib. Nah sekarang kan bencana ini datang, kita nggak mau divaksin, artinya kita sombong terhadap diri kita. Kita telah menganiaya diri kita, itu maksud saya. Bukan saya juga mewajibkan, ada orang memang nggak mau, mungkin fisiknya kuat. Tetapi saya lihat kalau ketika emergensi maka kita harus mempunyai pelindung terhadap diri kita. Nah apa pelindung itu ya vaksin. Dan kita juga mengimport Moderna dan AstraZeneca. Jadi rakyat banyak pilihan. Nggak suka Sinovac silakan pakai AstraZeneca. Nggak suka Astra ada Moderna. Nanti juga ada Pfizer. Banyak pilihan sudah. Hari ini ada 4 pilihan. Sementara itu, Kepala Museum Dr. Akagani Priyanti Gani menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Hafiz Thohir kepada masyarakat di sekitar museum. Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin. Kami berinisiatif supaya warga yang susah, yang terkena dampak ini bisa tertolong dengan adanya bantuan dari adinda kita Hafiz Thohir ini. Semoga menjadi agenda rutin bagi Museum Akagani bersama beliau untuk memberikan bantuan-bantuan lainnya kepada warga. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Kodim 0405 Lahat bekerjasama dengan Yayasan Eka Cipta Foundation melaksanakan vaksinasi jemput bola bagi warga Kecamatan Kikim Area Kabupaten Lahat. Hal ini dilakukan agar kegiatan vaksin bisa merata. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua di Kabupaten Lahat terus dilakukan. Kegiatan vaksinasi kali ini dipusatkan di Kecamatan Kikim Area dan dipilih lokasi vaksin di tempat yang mudah terjangkau. Komandan Kodim Lahat Letkol Kavaleri Sawaf Al-Amin menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut agar vaksinasi bisa merata hingga ke desa-desa, sehingga diharapkan bisa tercipta herd immunity terhadap paparan COVID-19. Kegiatan vaksinasi hari ini adalah dalam rangka melanjutkan kegiatan serbuan vaksinasi di Kabupaten Lahat. Sasaran kita hari ini adalah warga masyarakat sekitar di daerah Kikim area, kurang lebih sekitar 1.600. Kita melaksanakan vaksinasi, biasanya kita laksanakan di GOR. Mulai dari kemarin kita sudah mulai melaksanakan vaksinasi secara mobile, baik itu di daerah Merapi, kemudian kemarin di daerah Kikim, kemudian sekarang juga di daerah Kikim, yang mana agar pelaksanaan vaksinasi semakin merata di seluruh Kabupaten Lahat. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat 4 Lahat, Kapten Richard Simbolon, melalui Koordinator Nakes, Letda Muslimin mengaku siap mensukseskan program pemerintah dalam pemberian vaksinasi. Saat ini ada 30 nakes yang disiagakan dalam kegiatan vaksinasi tersebut. Untuk kegiatan hari ini, saya mewakili Karumkit tingkat 4 DKT Lahat siap mendukung semua kegiatan serbuan vaksin yang diwacanakan oleh pemerintah pusat. Ya, ini kegiatan ini terus kita akan laksanakan dan ya. Untuk kegiatan kami selaku DKT Lahat mengikuti petunjuk dari Kodim 0405 Lahat. Oke. Mardin, warga penerima vaksinasi, sangat bersyukur karena vaksinasi dilakukan di desa dan mudah dijangkau. Saat ini vaksinasi sudah bisa diberikan kepada masyarakat umum kategori umur 12 tahun ke atas. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tim Gabungan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat kembali bertindak tegas. Jika sebelumnya ada 2 kafe yang ditutup permanen karena menyalahi aturan, kali ini giliran panti pijat Siska yang ditutup petugas. Penutupan panti ini karena diduga sudah dijadikan tempat hiburan malam. Tim gabungan yang terdiri dari petugas Satpol PP Kabupaten Lahat, TNI, dan Polri kembali menutup tempat hiburan malam. Jika sebelumnya menutup 2 kafe yang tetap beroperasi di masa pandemi, kali ini petugas menutup panti pijat Siska. Panti ini diduga sudah berkamuflase sebagai tempat hiburan malam. Kasat Pol PP Kabupaten Lahat Fauzan Hoiri mengatakan, panti pijat Siska ditutup lantaran telah terbukti melanggar beberapa perda, seperti Perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban, Perda tentang penjualan miras, Perda izin usaha pariwisata dan hiburan, serta Pergub tentang penegakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan PPKM level 3.
Kami sampaikan hari ini kita melakukan penegakan terhadap peraturan daerah Kabupaten Lahat nomor 1/2010 tentang ketentraman, ketertiban, keindahan dan kebersihan. Kemudian Perda nomor 7 tahun 2005 tentang pengawasan penjualan minuman keras dan Perda tentang nomor 7 tahun 2000 tentang izin usaha hiburan dan pariwisata. Semua kita tegakkan sesuai dengan ketentuan berlaku, didampingi oleh Forkopimda yang mewakili bersama dan Subdenpom. Kami ucapkan terima kasih. Hari ini kita pasang tutup dan kami butuh dukungan dari semua, baik dari rekan media, dari pemerintah desa dan kecamatan untuk sama-sama mengawasi. Jika ini masih tetap dilakukan aktivitas, berarti penindakan hukum lebih lanjut akan kita lakukan. Tidak menutup kemungkinan bangunan ini akan kita bongkar secara paksa. Sementara itu, Kades Kota Raya Asiswanto mengungkapkan panti pijat Siska sudah ditegur pemerintah dan masyarakat desa, namun tidak diindahkan hingga akhirnya dilakukan penyegelan tempat hiburan itu karena sudah meresahkan masyarakat. Berarti ini semestinya ini belum lama ini. Karena sebenarnya angka yang punya usaha ini meninggal waktu itu. Masyarakatnya meninggal, di stop, aku buka lagi. Sebelumnya ada Pak kita kasih himbauan Ada ke himbauan pemerintah. 3 kali tutup dulu. Sudah 3 kali ya. 3 kali kasih himbauan tutup dulu. Karena kita dari pemerintah desa, rencana kami kalau memang ini dari pasukan kejadian ini diizin dari desa, kami tutup dulu rencana. Kita pantau dulu, kita tutup dulu. Minta kerjasama dari polisi maupun TNI, UBP. Karena ini izin ini lumbiang kami dari, kena ini kan baru ada sih kan. Panti pijat nih Kak. Ayo. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.